Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita masuk episode 619 ya. Oke, pertanyaan pertama dari wanita jemaat GSKI. Shalom Pak, saya keberatan dengan pernyataan Bapak Erastus bahwa selama ibadah hanya boleh wajib menyanyikan lagu-lagu karangan Bapak. Padahal ada banyak lagu rohani yang bagus untuk dinyanyikan, contohnya lagu Kidung Jemaat. Kalau begitu lagu ciptaan anak-anak Bapak juga jangan dinyanyikan karena bukan ciptaan Bapak. Pasti kamu tidak mendengar lengkap penjelasan saya. Ya, memang waktu saya khotbah di GSKI Berdatam karena waktunya singkat, saya hanya menyinggung singkat. Tentu saya tidak bodoh, ya tidak bodoh, sudah tua begini, tidak bodoh. Kalau kamu melihat buku nyanyian penghiburan, kedukaan, ucapan syukur yang dibukukan GSKI itu lagu-lagu Kidung Jemaat. Dan kepada pendeta-pendeta GSKI saya sudah memberitahu. Ada lagu-lagu Kidung Jemaat, himne-himne yang bagus yang dinyanyikan. Tapi lagu saya lagu GSKI jangan dinyanyikan. Karena di situ ada spirit, ada gairah pengajaran kami. Jangan dalam satu kebaktian tidak ada lagu GSKI atau hanya satu. Masalahnya bukan soal lagu, soal spirit yang dinyanyikan. Jadi kalau melihat kebaktian di Mall Arta Gading itu modelnya. Kalau pemberkatan nikah, orang meninggal, penghiburan, ucapan syukur, banyak lagu-lagu yang memang bukan lagu GSKI, lagu himne, Kidung Jemaat. Bagus, bahkan sangat bagus kami nyanyikan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Yang saya katakan kalau kamu kebaktian di GSKI, kamu tidak menyanyikan lagu GSKI, itu yang tidak boleh. Bisa loh nggak ada lagu satu pun GSKI atau hanya satu. Jiwa kebenaran yang ada di GSKI harus dinyanyikan. Kamu pakai label GSKI seperti franchise ibaratnya. Franchise satu jenis makanan. Misalnya buka franchise nama kafe. Kamu jualan nasi warteg ya enggak boleh. Jualah apa yang kami jual kan gitu di franchise. Jadi jangan hanya mendengar sepintas. Nah, yang marak di medsos itu sepintas. Makanya harus dengar seluruh rangkaian khotbah. Dengar waktu saya pertemuan dengan para pendeta-pendeta GSKI. Mereka hanya mendengar sepotong. Pak Eras menyuruh hanya lagunya Pak Eras yang dinyanyikan. Saya sangat goblok dan bodoh. Kalau saya menyuruh orang harus nyanyi lagu karangan saya. Bodoh dan goblok. Benar-benar goblok. Banyak lagu yang diilhamkan Roh Kudus. Seperti lagu ini misalnya. Saya katakan pakai lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Itu lagu bagus. Atau karangan Pak Awon Datu. Itu juga sering saya nyanyikan. Indah rencanamu Tuhan.
di dalam hidupku. Itu lagu bagus. Atau lagu yang lain. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Nah, kalau sekarang GSKI Rehoboth di Kelapa Gading hanya menyanyikan lagu-lagu GSKI karena harus menjadi model. Dan banyak lagu-lagu baru yang harus diketahui oleh semua cabang GSKI. Jadi jangan hanya mendengar sekilas tapi tidak tahu dalamnya. Banyak orang begitu, saudaraku. Bahkan ya saya sih tidak lihat medsos tapi ditunjukkan. Orang pakai nama saya membuat akun. Tapi akun hanya untuk nyerang. Itu lucu ya saudara. Pakai nama saya kadang-kadang. Jadi seakan-akan itu akun yang saya buat supaya bisa memunculkan khotbah saya dan supaya orang bisa nyerang. Tapi enggak apa-apa ya. Kepada yang menulis ini Jemaat GSKI, terima kasih untuk kritik dan sarannya. Tapi sudah saya lengkapi dan saya luruskan ya. Saya setuju Kidung Jemaat banyak lagu-lagu bagus ya. Dan itu masih kami nyanyikan. Tetapi kalau di GSKI Rehoboth, Kelapa Gading itu lagu-lagu karangan kami sendiri karena jiwa dan kebenarannya harus seiring. Ya. Karena banyak orang tidak sanggup nyanyi lagu-lagu kami yang pilarnya itu langit baru, bumi baru. Misalnya begini. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Kalau nggak dinyanyikan bagaimana kebenaran yang diilhamkan Tuhan melalui saya dikenakan? Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk kritik saran ini, tapi saya sudah luruskan ya. Dan kalau khotbah saya dipotong, sepotong, lalu ada orang menilai ya, saudara dengan nurani ya membaca. Oke. Sekarang kita masuk ke pria usia 45 tahun. Saya tidak menikah dan masih bekerja. Saya mengalami kebosanan yang sangat di tempat kerja. Saya ingin berhenti bekerja, tapi saya masih galau setelah keluar mau kerja apa. Sedangkan di tempat kerja hatinya sudah tidak ada di sana. Gaji di sana juga lebih dari cukup. Bro, ini usia 45 tahun, kamu tidak punya tujuan hidup. Kamu orang yang tidak punya tujuan hidup, kamu punya masalah pribadi yang kamu simpan, dan kamu sebenarnya lelah dengan masalah pribadimu itu. Kamu mau keluar dari keadaan ini. Yang pertama, kamu harus punya tujuan satu, Tuhan dan kerajaannya. Sehingga kamu tidak akan merasa tempat kerja kamu ini menjenuhkan. Ingat, cari kerjaan itu susah. Banyak orang nganggur, apalagi di sini lebih dari cukup. Nanti kamu akan menyesal. Sekarang kamu makan enak, tidur nyenyak, nanti kalau giliran kamu tidak punya tempat tinggal, nggak bisa beli makan, baru menyesal. Tetaplah kerja di tempat itu, tancapkan tujuanmu langit baru, bumi baru, Tuhan dan kerajaannya. Tidak menikah tidak masalah, tapi harus hidup dalam kekudusan dan kesucian. Ikuti Truth ID, doa bersama kami, kamu akan menemukan tujuan hidupmu. Puji Tuhan. Dari wanita usia 55 tahun sudah menikah 2 anak cewek dan cowok. Salam Pak Eras yang baik. Ketika anak perempuan saya masih kecil, saya salah dalam mendidiknya. Saya mendidiknya dengan keras dan sering memukul. Kalau ingat itu saya sangat menyesal dan menangis. Sekarang anak perempuan saya sudah berumur 24 tahun dan sudah bekerja, namun sifatnya sangat buruk, mudah marah, menjadi pribadi yang keras, suka ngomong kasar dengan orang tua. Sebagai orang tua yang pernah melakukan kesalahan, saya selalu berusaha secara lembut, bicara lembut kepadanya, dan sudah pernah minta maaf untuk kesalahan-kesalahan saya pada masa lampau. Tapi tidak bisa membuat dia berubah.
Apabila dinasehati, setelahnya pasti diam. Diajak ngomong juga tidak menjawab. Pergi juga tidak mau pamit. Pak Eras yang baik, bagaimana seharusnya sikap saya dalam menghadapinya? Dinasehati sudah tidak mempan. Saya sangat menyesal. Saya selalu bawa dalam doa. Tapi anak saya tidak kunjung berubah. Tidak kunjung berubah bukan tidak berubah. Ibu tetap berdoa. Ibu sendiri harus berubah benar-benar bersama suami kalau masih ada. Ya, suami diajak bersama-sama bertumbuh dalam kesempurnaan. Tuhan memberi karisma dan wibawa rohani. Jangan banyak bicara kepada anak ini. Ibu harus hidup dalam kekudusan dan lawan masalah ini dengan kekudusan. Tuhan akan merubah. Tuhan punya banyak cara memukul dan mengubah anak ini. Ibu jangan keras, jangan kasar. Dia sudah usia 24 tahun. Ya. Jadi ibu tenang saja. Dan ibu jangan memberhalakan dia. Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Kita bersiap-siap pulang ke langit baru, bumi baru. Dan tentu kita berdoa agar anak kita juga ikut serta. Tuhan akan memberi hikmat bagaimana mengatasi anak ini. Saya tidak bisa memberi nasihat yang sempurna. Tapi Roh Kudus akan memberi nasihat yang sempurna kepada ibu. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 25 tahun. Salam Pak Pendeta, saat ini saya punya masalah dengan mantan saya. Di mana bulan yang lalu saya memutuskan hubungan dia karena tidak direstui orang tua. Hubungan yang sudah kami jalani selama setahun, Pak. Jadi saya ambil keputusan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Tapi mantan pacar saya tidak menyetujui apa keputusan saya, sehingga dia selalu melakukan hal yang di luar dugaan saya, bahkan sampai tega melukai dirinya sendiri, menyayat tangannya dengan pisau, dan dia juga selalu berkata seperti tidak punya pengharapan sama Tuhan atas kejadian yang dia terima. Ini sudah merupakan isyarat bahwa dia tidak layak jadi suamimu. Kalau dia layak, dia tidak lakukan ini. Dia diam, dia berdoa, masih bisa. Tapi kalau kamu punya suami seperti ini, celaka kamu. Tetap putuskan hubungan dan tidak meneruskan. Dia mengintimidasi kamu. Jangan takut dia bunuh diri atau dia lakukan hal-hal yang mencelakai dia. Itu bukan tanggung jawabmu. Kalau dia berkata, tidak bisa putus, memangnya kamu punya dia? Hah? Mamamu yang lebih berat. Papamu yang lebih berat memiliki kamu dan Tuhan yang lebih berat atas segalanya. Jadi keputusan putus tetap putus. Apalagi dengan kejadian ini dia tidak dewasa. Tapi selama kami menjalani hubungan dia tidak pernah melakukan hal itu Pak, dan dia terlihat baik. Terlihat baik tapi tidak dewasa. Buktinya teruji ini. Tuhan menolong kamu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Tapi ketika hubungan saya akhir di situ dia berubah Pak. Ketahuan. Harus ada pengujian. Emas itu, satu benda kuning itu emas atau loyang baru ketahuan waktu dibakar. Mohon pencerahannya Pak Pendeta, bagaimana keputusan yang saya ambil Pak, karena saya merasa takut dan khawatir dia melakukan hal yang lebih buruk. Ini yang kamu gak boleh. Emangnya kamu Tuhan? Kamu juga bukan orang tua dia. Kamu juga tidak memiliki dia. Serahkan ke Tuhan, kamu jangan jadi Tuhan. Ya, pokoknya selesai hubungan di sini. Jangan teruskan. Yang berikutnya dari wanita usia 38 tahun. Pertanyaan, apakah ilmu pelet bisa melekat lama dalam diri saya walaupun sekarang saya sudah percaya Tuhan Yesus? Bisa ya, bisa tidak. Saya tidak tahu seberapa kamu berjalan dengan Tuhan. Apakah saya bisa bertemu Bapak untuk doa pelepasan? Lokasi saya sekarang di Tangerang. Kamu akan dihubungi orang saya supaya kamu nanti didoakan oleh staf kami yang memang bidang pelepasan. Karena kamu perempuan, kamu bisa dilayani oleh pendoa perempuan atau bisa saya sendiri. Nanti kamu akan dihubungi. Kalau memang masih ada kuasa kegelapan, kami lepaskan. Ikut doa hari Jumat jam 6:30. Dalam penyembahan tidak jarang orang yang masih punya kuasa kegelapan mengalami kelepasan. Doa hari Jumat jam 6:30 di Mall Arta Gading, lantai 5. Mujizat dinyatakan di situ. Oke. Berikutnya dari wanita usia 40 tahun. Saya mau bertanya bagaimana cara memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus akibat dari dosa kita.
bertobat. Mengakui dosa itu, minta ampun, dan jangan melakukan dosa itu lagi. Itu prinsip. Setelah itu ikuti doa pagi bersama saya, miliki doa pribadi, dengarkan khotbah saya, jauhi pergaulan yang salah, jangan bersahabat dengan orang yang tidak takut Tuhan, jangan nonton-nonton tontonan yang tidak perlu ditonton. Kamu akan keluar dari keadaan itu. Oke, ulangi apa yang saya nasihatkan ini, lakukan. Linda 60 tahun. Salam Pak Erastus, dalam hidup saya banyak masalah, orang tua dan saudara semua meninggal. Tinggal ada saudara saya cacat mental, satu kakak koko yang mesti diurusin. Dalam waktu kemarin ada tukang bangunan orang tua, dia mau coba guna-gunain saya supaya saya terima tukang ini. Saya sangat takut. Tiba-tiba teman saya ajak ikut doa puasa, terus Pak Eras bilang, di sini ada kuasa gelap, di sini ada malaikat. Tapi pengerja Pak Eras doain saya ada tunangan. Saya ada tunangan. Semalam saya jam 2 ada takut. Terus saya ingat Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Saya pikir juga Tuhan yang baik, gak mungkin Tuhan serahkan saya ke setan. Oh, diajak doa puasa, Pak Eras bilang di sini ada kuasa gelap. Di sini ada malaikat. Terus pengerja Pak Eras doain saya ada agak tenangan, bukan tunangan, maaf, agak tenangan. Semalam saya jam 2 ada takut. Oke, Ibu. Bapak, aku menyerahkan Ibu dalam tangan Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, Bapak kirim malaikat penjaga untuk Ibu ini dan api dari surga memagari Ibu ini dan rumahnya. Juga kokonya. Dalam nama Yesus. Tuhan kasihanilah kekasih kami ini. Amin. Oke, tenang, Tuhan menyertai Ibu. Dari wanita usia 53 tahun. Salam Pak Erastus Sabdono, saya minta doa kekuatan dengan masalah yang saya hadapi. Sejak 4 tahun yang lalu suami saya dipenjara karena kasus narkoba. Saya juga mempunyai 3 orang anak. Tapi akhir-akhir ini saya betul-betul dalam kondisi terpuruk. Anak saya yang nomor 1 sudah tidak bekerja lagi karena kafenya bangkrut. Dan anak yang bungsu memberontak sama saya. Anak saya yang bungsu perempuan, Pak. Bagaimana saya tidak marah karena setiap saya suruh anak saya selalu tidak mau dan berbicara sama saya dengan nada tinggi. Jadi saya emosi dan saya pukul dia. Tapi dia juga memukul saya balik. Wow. Dan sekarang dia tidak mau pulang ke rumah. Dan sekarang dia tidak mau pulang di rumah hamba Tuhan. Dan yang bukan saya kecewa, hamba Tuhan ini tidak ada respon untuk memulihkan ibu dan anak. Malah seakan-akan acuh. Padahal saya sudah WA tidak dibalas dan telepon tidak diangkat. Pak, pada saat ini saya berada di titik terendah. Saya berdoa selalu menangis dan dengan itu saya minta solusinya kepada Pak Erastus. Saya minta kekuatan doa dari tim ABAM. Ini kesaksian saya, Pak. Terima kasih. Ibu ini emosian. Buset dah, masih pukul anak dengan usia yang sudah dewasa. Ibu pasti tidak mendatangkan keteduhan sampai ibu tidak dihormati oleh anak. Firman Tuhan mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ayat itu bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tua. Maksudnya jadilah orang tua yang bisa, pantas, layak dihormati anak. Maka ibu harus membawa diri sedemikian rupa. Masalah ini juga dikarenakan ibu sendiri. Ibu sekarang sedang dalam kondisi sakit, jiwa ibu sakit karena suami masuk penjara, anak punya usaha bangkrut, anak perempuan begitu. Anak ibu yang perempuan ini pun juga sakit jiwanya. Melihat papanya masuk penjara, malu. Ya, belum kondisi-kondisi yang lain. Ibu yang harus dewasa. Ibu mesti seperti seorang dokter yang merawat pasien. Anak-anak ibu itu semua sakit. Seperti pasien yang ibu harus bimbing. Sekarang yang ibu lakukan,
Ibu berdoa bersama kami, dengarkan khotbah, Ibu mesti kuat, sabar. Ini akan bisa dilewati, Bu. Tapi ingat, Ibu harus menguasai diri dan sabar. Kalau Ibu tidak mengubah diri, keadaan Ibu terpuruk. Kiranya Tuhan menolong Ibu ini, Bapak Surgawi belas kasihani Ibu ini. Tolong ya Bapa, kasihani Ibu ini dalam nama Yesus Kristus. Saya teruskan dengan pria usia 63 tahun cerai hidup. Yang terhormat Pak Pendeta, Pak tolong berikan contoh orang-orang yang menghujat Roh Kudus zaman ini Pak dengan terperinci. Orang yang menghujat Roh Kudus, orang yang tidak mau berurusan dengan Tuhan. Kalau di gereja dia pasti munafik, pasti mencari keuntungan, tidak membuat orang berubah, tapi membuat orang tambah rusak dan tersandung. Orang yang menghujat Roh Kudus, orang yang tidak takut neraka, tidak peduli penderitaan orang lain, hanya mencari keuntungan diri sendiri. Ya, orang-orang seperti ini pasti ya satu kali akan ditelanjangi Tuhan. Kalau dia ada di gereja akan ditelanjangi Tuhan. Dia tidak boleh lama di gereja. Tetapi lebih banyak orang yang tidak mau ke gereja lagi. Orang yang menganggap Tuhan tidak ada atau tidak perlu ada. Yang hidupnya benar-benar menentang atau melawan Allah. Tidak punya nurani takut akan Allah sama sekali. Ya, ini bicara soal level atau stadium. Ada orang yang tidak ke gereja jahat tetapi masih bisa bertobat. Nah kalau orang menghujat Roh Kudus tidak bisa bertobat lagi. Oke, itu saja. Dari pria usia 33 tahun, ini berikutnya. Salam Pak Era, saya bergereja di mana gedung gereja belum bisa dipakai beribadah secara rutin setiap minggu dikarenakan belum ada izin. Sehingga dalam kegiatan gereja setiap minggunya berpindah-pindah, yang kadang di gereja, kadang di rumah jemaat. Nah begini Pak Eras, Bapak saya tidak mau beribadah termasuk dari minggu dengan alasan malas bergereja di rumah-rumah. Padahal saat jadwal ibadah di gereja pun tidak mau datang Pak. Kami anak-anaknya dan mama saya menyarankan Bapak untuk bergereja di mana ibadahnya tidak pindah-pindah. Namun Bapak saya pun tidak pergi juga ke gereja Pak. Apa yang harus kami lakukan ya Pak? Bapakmu itu hanya cari pembenaran, dasarnya tidak mau mencari Tuhan. Kalau sudah begini, jangan bicara banyak. Ajak ke gereja, kalau tidak, perbuatan kalian, kamu, anak-anak, dan mama, beri contoh, cukup. Biar Tuhan yang menegur dia. Kalau manusia tidak bisa didengar, Tuhan yang akan bicara lewat tindakan. Oh ya Pak, kalau tidak keberatan, mohon agar lirik-lirik lagu Pak Eras yang di Google dapat disertakan chordnya juga ya Pak. Mengingat saya belum begitu lihat dalam bermain musik. Oke, ini masukan yang bagus, thank you ya. Kami akan perhatikan masukan ini. Thank you, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 48 tahun. Salam Pak Pendeta, ini wanita cerai. 3 bulan yang lalu saya baru keluar dari penjara karena suatu kasus. Semua dosa sudah saya lakukan kecuali narkoba. Akibat dosa-dosa itu, keluarga saya berantakan. Ini nama perempuan ya? Atau pria? Namanya bisa pria, bisa wanita. Tapi puji Tuhan sekarang pelan-pelan kami dipulihkan. Sebelum masuk penjara saya berhubungan atau berzina dengan seseorang yang tadinya saya pikir dia baik-baik saja. Dia sering kunjungi saya di dalam. Saya titipkan semua uang dan harta saya kepada dia. Akhir tahun 2022 dia meninggal mendadak. Pas saya keluar dari penjara ternyata saya dapati uang dan harta yang saya titipkan kepada dia itu hilang. Hanya tinggal pakaian saja. Saya sudah coba menghubungi kakaknya pendeta dan minta bertemu. Tapi jawabannya dia merasa saya menuduh. Akhirnya saya ambil keputusan untuk memaafkan dan mengikhlaskan yang hilang. Saya juga menerima banyak penolakan dari orang-orang yang tadinya teman saya. Tidak mudah buat saya mendapati keadaan seperti ini.
tapi saya memaafkan. Pertanyaan saya, apakah yang harus saya lakukan jika yang mengecewakan saya itu sudah meninggal? Dan bagaimana saya harus bersikap jika orang-orang yang ingin saya temui dan yang saya maafkan tidak mau menemui saya? Karena saya berpendapat penyampaian maaf yang baik adalah jika saya bertemu langsung. Tadinya saya juga jemaat pendeta itu, tapi saya putuskan untuk keluar karena saya merasa tidak diterima. Saya sekarang sedang mencari gereja, komunitas yang bisa menerima saya tanpa adanya penghakiman. Yang pertama, kalau kamu sudah minta maaf tidak perlu bertemu muka dengan muka. Ya. Lalu kamu bagus melupakan teman yang tadi kamu percayai ternyata dia berkhianat dan uang kamu sudah amblas atau habis. Ikhlaskan. Kamu bisa mencari komunitas baru, tidak harus di gereja lama. Kalau di gereja lama kamu dikenal dan tidak sedikit yang tidak bisa terima, cari komunitas baru. Kamu orang yang punya banyak kecakapan. Kamu orang yang punya banyak keahlian dan termasuk orang tekun. Kamu tidak akan kelaparan. Kamu pasti bisa hidup. Jadi yang sekarang kamu lakukan adalah kamu lupakan masa lalumu, cari komunitas baru, kamu bekerja, mencari nafkah. Ikut Truth ID saja. Kalau kamu di sekitar Jakarta, kamu datang saja Mall Arta Gading lantai 5 GSKI Rehoboth. Kamu akan diterima. Oke, Tuhan memberkati, we love you. Jangan noleh ke belakang, sudah terjadi, sudahlah ya. Harus jujur, tidak lagi terikat masalah uang, pokoknya asal bisa dilewati hari ke hari. Uang bisa membuat kamu masuk penjara. Salam Pak Eras, izin bertanya. Bolehkah kita sebagai orang Kristen mempelajari spiritualitas dari guru yang beda agama? Ataupun guru yang seagama, ahli spiritualitas namun bukan pendeta? Mutlak tidak. Kamu cukup belajar dari gereja dan hamba Tuhan yang benar. Bukan guru spiritualitas. Mutlak tidak, absolutely no. 2, posisi, ini dari wanita usia 30 tahun ya. Posisi saya sekarang yatim piatu. Ibu saya meninggal ketika saya berumur 19 tahun. Ayah saya menyusul di umur saya 23 tahun. Pacar saya juga meninggal di usia saya dulu 25 tahun. Sejak saat itu saya selalu dihantui perasaan cemas dan takut kehilangan. Sampai saya berobat ke dokter jiwa karena saya trauma. Saya tipe yang tidak suka mengeluh dan lebih memendam perasaan saya sendiri. Saya selalu berusaha terlihat happy depan orang lain karena saya tidak suka dikasihani, tapi efeknya di batin saya ada semacam luka yang saya nggak bisa jelaskan. Karena saya merasa saya nggak punya tempat berbagi selain kepada Tuhan. Kamu tidak boleh bermunafik, ini akhirnya membuat beban dalam hatimu. Biasa saja, lagi susah-susah, happy-happy, enggak usah. Di dalam susah, di luar kelihatan happy, kamu berat bayarnya, kemunafikan pura-pura ini. Ya, jangan. Saya yang sangat jarang sekali mengeluh Pak, sehingga di hati saya terasa menunjuk semua beban hidup saya. Menumpuk. Saya sering sekali merasakan feeling lonely, ditambah teman dan saudara saya sering curhat ke saya karena melihat saya selalu happy. Nah ini, akhirnya kamu, selain kamu harus memendam kemunafikan itu, kepura-puraan itu, membuat kamu tambah sakit, ditambah lagi orang konseling kepada kamu menambahi beban. Padahal saya sangat luka Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak agar hati saya dipenuhi damai sejahtera? Saya selalu berusaha datang beribadah, ikut persekutuan doa. Dan beberapa bulan ini saya doa puasa juga, tapi hati saya terasa belum plong. Belum plong karena kamu tidak tulus, tidak natural. Belajar natural. Kamu mesti dibimbing seorang yang bisa menuntun kamu. Kamu harus punya teman yang bisa kamu percayai. Tapi jangan salah pilih teman ya. Bahaya ya. Dan hindari teman yang sejenis ya. Lalu sampai kamu jatuh ke pelukan orang yang salah. Ingat yang satu ini.
Saya punya kakak kandung yang keadaan ekonominya kurang. Sewaktu saya dulu masih bekerja, posisi saya sekarang sedang kehilangan pekerjaan, Pak. Saya sering membantu semampu saya, namun yang buat saya kesal, abang ipar saya tersebut bukan pria yang bertanggung jawab. Sampai punya 4 orang anak pun tidak ada tanggung jawab sama sekali. Kak DRT tidak pernah menafkahi dan tidak pernah beribadah. Saya jadi ikut kesal dengan kakak saya karena tidak tegas terhadap suami. Tapi menambah anak walau keadaan seperti itu. Di satu sisi saya ingin sekali membantu, tidak tega melihat keadaannya. Namun di satu sisi semakin sering dibantu suaminya justru keenakan. Salahkah Pak kalau saya belakangan ini lebih memilih berbagi ke panti asuhan dan orang yang saya anggap pantas dikasihani. Ketika saya punya saudara yang juga layak dibantu, namun keadaan seperti itu. Saya kasihan kakak saya, namun keadaan seperti yang saya jelaskan di atas Pak. Sementara saya sangat senang ketika saya bisa berbagi, khususnya ke anak-anak panti asuhan. Karena saya merasakan sakitnya jadi anak yatim piatu walau sudah dewasa. Saya ingatkan bahwa anak panti asuhan pun tidak semuanya tulus. Artinya ada panti asuhan yang hanya memperkaya pemilik panti itu. Jadi hati-hati ya. Oke. Yang kamu lakukan, kamu harus move on dari keadaan kamu. Natural saja. Tuhan akan mempertemukan kamu dengan pria yang baik. Jika tidak, kamu bisa hidup sendiri dalam sukacita. Sekarang yang kamu lakukan, kamu belajar sebanyak-banyaknya kebenaran firman. Lewat Truth ID, doa setiap pagi jam 5 dan punya doa pribadi. Tuhan akan menyembuhkan kamu dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah itu yang saya sampaikan. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.